Salam saudara, kembali kita di acara Menjawab Trinitas. Ini episode 15, menarik sekali ya. Oke, kita akan mulai. Bapak Pendeta Dr. Yehuda, silakan membacakan. Baik Pak, yang pertama dari 0815 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya dari surat 1 Petrus 3 ayat 18-19 di dalam seminar Kenosis. Terima kasih. Apa itu? Tuhan berkati. 1 Petrus 3 ayat 18. Silakan dibaca Pak, sebab kita ini spontan sih, kita nggak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan, ini spontan terus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, yang pertama dia benar-benar sebagai manusia yang bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati. Dia turun ke kerajaan maut bukan memberitakan Injil supaya orang bertobat. Karena setelah mati orang tidak punya kesempatan bertobat. Tetapi dia mendeklar, kerukso. Jadi orang-orang yang ada dalam tawanan kuasa gelap, yang adalah orang-orang saleh, seperti Samuel, Abraham, dan lain-lain, dibangkitkan. Maka kita membaca pada hari kebangkitan Yesus, pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut, ada kebangkitan. Itulah orang-orang saleh. Yang dikatakan dalam Efesus, dia membawa tawanan-tawanan naik ke surga. Jelas, itu saja. Teruskan. Pertanyaan dari 0813 sekian-sekian. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menyebutkan Bapa kita, Allah kita? Kenapa harus Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu? Nah, ayat ini juga sering digunakan oleh para Trinitarian untuk membela konsep bahwa panggilan Bapa oleh Yesus dan Bapa oleh kita itu beda. Ya, makanya tidak digunakan kita, ku, mu. Itu akal-akalan. Ada kalimat lain, saudara-saudaraku. Emang beda pengertian saudara-saudara, sama kan? Jadi kalau Yesus berkata, mengapa menyebutkan Bapakku, Bapakmu? Karena Yesus sama dengan kita dalam hal status sebagai anak-anak Elohim Yahweh. Sama-sama anak Allah. Hanya Yesus menjadi yang sulung, prototokos. Yang sempurna, yang memulai sempurna dan bangkit. Dan menjadi Tuhan bagi kita semua. Dari 0896 sekian-sekian. Shalom Pak Erastus S. Anda katakan Yesus diperanakan, bukan diciptakan. Banyak ayat yang menyatakan Yesus diciptakan atau dibentuk atau diperanakan. Kolose 1 ayat 15, Wahyu 4 ayat 14, Amsal 8 ayat 20-30. Pertanyaan saya, apakah benar bumi diperanakan bukan dicipta? Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Mohon tanggapan Bapak. Kalau benda itu diciptakan, kalau makhluk manusia itu diperanakan atau dilahirkan. Sedangkan yang maksudkan Kolose Wahyu itu kan penciptaan alam semesta ya, atau penciptaan periode baru atau penciptaan manusia baru. Tetapi kelahiran itu, Yesus dilahirkan itu bukan diciptakan. Saya menggunakan kata diperanakan karena kita menggunakan kata diperanakan. Ya kan? Ya kita ikuti saja Alkitab. Tapi kalau benda ya diciptakan. Begitu ya Pak? Oke, terus. Selanjutnya dari seorang pria berusia 56 tahun, wira swasta. Selamat malam Bapak Eras, terima kasih banyak atas seminar Logosnya, dan saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Karena dari sebelum Bapak sampaikan seminar tentang Logos, saya sudah menganggap bahwa status Tuhan Yesus adalah utusan. Begitu banyak ayat yang Bapak sampaikan yang menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan. Pertanyaan saya, kalau begitu banyak ayat yang Bapak sampaikan menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan, lalu bagaimana cara pandang Bapak terhadap ayat-ayat yang Bapak sampaikan
waktu Bapak masih berteologi Tritunggal. Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sudah katakan bahwa saya berubah dalam pemahaman mengenai keberadaan Allah. Jadi buku saya mengenai Tritunggal Trinitas saya tarik. Dan Tuhan memberikan pencerahan lewat banyak sumber tentunya. Tetapi terutama setelah saya banyak berdoa, banyak puasa. Ya, oke. Tuhan memberkati. Jadi penjelasan saya yang lama, buang saja, abaikan saja. Baik Pak, berikutnya dari 0812 sekian-sekian. Shalom Pak Pendeta Erastus. Saya selalu mengikuti seminar Logos mulai sesi 1 sampai dengan 16 dan 27. Dari seminar itu, mungkin 17 maksudnya Pak ini ya. Dari seminar itu jelas positioning Yesus dapat dipahami lebih rendah dari Bapa, namun akan banyak pertanyaan. Berikut pertanyaannya, mohon berkenan pencerahannya karena para nabi merupakan subordinari dari Bapa. Maka pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apakah Yesus sebelum pra-eksistensi dan sesudah eksistensi sama dengan Nabi Musa? Saya jawab dulu, tentu beda. Ya. Yesus itu Adam terakhir. Ya. Musa bukan. Yesus diperanakan oleh Allah dalam keadaan tidak berdosa. Musa tidak. Terus, siapa yang lebih mulia, Yesus atau Musa? Maksudnya apakah Yesus sederajat dengan Musa? tentu tidak. Ya. Yesus adalah anak tunggal, artinya anak yang unik, yang tidak sama dengan makhluk manusia lainnya. Tidak sama dengan humankind. Ya. Oke. Terus, Pertanyaan kedua, jika Musa sederajat dengan Yesus, kenapa harus ada penebusan? ya, penebusan terjadi karena semua manusia berdosa dan setiap dosa harus dihukum. Ya. Dan Yesuslah yang mengalami atau ditimpakan Ya. hukuman itu. Musa tidak bisa karena manusia berdosa juga Musa. Jadi manusia tidak bisa memikul dosa yang lain. Dia sendiri berdosa. Ya. Terus, Pertanyaan ketiga, terkait hari Sabat. Kenapa Yesus dan murid Yesus melanggar dari hukum Taurat? Bukankah ke-10 hukum Tuhan merupakan firman Bapa? iya. Ini bukan melanggar, tetapi selalu ada pengecualian. Seperti misalnya ketika Daud masuk ke kemah suci, dia makan roti, itu ya. Lalu pada hari Sabat melakukan hal-hal yang memang tidak perlu dilarang. Yang salah itu penafsiran terhadap Sabat. Ya. Sabat itu mestinya hari untuk Tuhan. Telah dielaborasi, dimodifikasi jadi hukum yang malah menyusahkan. Yesus datang untuk menjelaskan, mengartikan hukum itu secara benar. His teachings come true. Ya. Maka Tuhan katakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, plerosai, to fulfill. His teachings come true. Jadi Yesus tidak melanggar Sabat, tapi menafsirkan dengan benar pengertian Sabat. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan ketiga tadi. Ya. Jika demikian, siapakah Yesus yang dapat melanggar hari Sabat dan Yesus berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat? Maksudnya adalah Sabat itu memang untuk perhentian. Yesus itulah perhentian. Ya. Lebih dari sekedar perhentian secara fisik, tapi perhentian dari dosa dan keadaan yang terpisah dari Allah. Tuhan di situ bukan berarti sesembahan, tapi yang berkuasa. Termasuk berkuasa mengatur Sabat. Ya. Oke? Ya. Jelas. Terus. Pertanyaan terakhir dari penanya tadi, ketika Filipus bertanya menurut Injil Yohanes 14 ayat 6-9, jawaban Yesus bahwa Bapa adalah dirinya. Mohon pencerahan. Oh, ketika engkau melihat Bapa, engkau lihat Ya. aku kan? Iya. Bapa tidak kelihatan selamanya. Yesus yang mewakili representasi dari Bapa. Maka Kolose pasal 1 ya, Ya. dikatakan dia, Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus yang kelihatan, Allah tidak kelihatan. Yesus mewakili Bapa. Amin. Dari seorang ibu rumah tangga berusia 41 tahun, Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya dalam Markus 3 ayat 33-35. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Di situ tidak dituliskan tentang Bapak Yesus. Yesus hanya menyebut ibunya dan saudara laki-laki, saudara perempuan. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Nah, ini Alkitab tidak pernah tulis, tetapi dari analisa sejak saya muda di sekolah tinggi teologi, kemungkinan Yusuf ini meninggal di usia muda. Kemungkinan, karena sejak umur 12, setelah umur 12, Yusuf tidak pernah disebut. Padahal masyarakat Yahudi sangat patriarnial, patriark. Ya. Jadi garis keturunan ayah itu yang penting. Dan dalam beberapa kejadian tidak muncul Yusuf. Termasuk air menjadi anggur itu kan ibunya, bukan bapaknya. Kemungkinan Yusuf sudah meninggal. Kemungkinan itu menurut analisa, tapi kita semua tidak tahu. Di peristiwa yang begitu penting Yesus disalib, kok ibunya yang muncul? Waktu Yesus dianggap gila, ibunya juga yang muncul. Ketika Yesus di kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasih Yohanes. Di mana bapaknya? Oke, itu saja jawaban saya. Karena memang tidak ada data yang jelas. Kemungkinan demikian. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria 46 tahun menikah seorang wira swasta. Shalom Pak Eras, dalam hal Bapa Maha Tahu, saya mau tanya apakah Bapak mengetahui Adam pertama akan jatuh dalam dosa sehingga direncanakan Adam kedua yaitu Yesus. Mohon pencerahannya Pak Eras. Bapak sudah tahu segala sesuatu. Bahkan sekarang ini Bapak sudah tahu Anda dan saya itu nanti di surga atau di neraka. Tetapi jangan menghubungkan kemahatauan Allah dengan keadaan kita. Tidak mungkin itu. Makanya ajaran yang mengajarkan predestinasi harus dikoreksi. Karena itu di luar wilayah kita. Jangan menarik wilayah Allah dalam wilayah kita. Amin. Terus. Selanjutnya ini dari nomor dari luar negeri Pak. Dari luar negeri ya. Shalom, mau tanya Pak. Yang pertama, di media sosial banyak pertentangan mengenai ajaran Bapak. Ada yang bilang ajaran Bapak mirip dengan ajaran Nestorian. Ada yang bilang Arius. Menurut Bapak sendiri dalam 2000 tahun sejarah panjang kekristenan, tokoh siapakah yang paling dekat pandangannya dengan ajaran Bapak? Saya tidak tahu. Ya. Buku-buku Arius juga dibakar. Sisa dari buku Nestorian berapa banyak sih? Tetapi saya hanya melihat Alkitab dan apa yang Alkitab katakan dan mengakui Alkitab itu otoritas tertinggi. Jadi semua yang saya ajarkan pasti dasarnya Alkitab, bukan Nestorius, juga bukan Arius. Jadi kalau orang mengatakan itu, saya tidak tahu apa dasarnya dia mengatakan itu. Sebab yang saya ajarkan semua ayat Alkitab. Kalau ada irisan dengan Nestorius atau dengan Arius, ya bisa saja. Tapi kita harus back to the Bible, not back to the teachings early church, early teaching church ya. Oke, terus. Jika tidak ada tokoh dalam sejarah Kristen yang memiliki kemiripan pandangan dengan Bapak, mengapa menurut Bapak Allah membiarkan umatnya memiliki pandangan yang salah tentang Allah selama 2000 tahun sejak tahun 200 sampai 300 Masehi? Itu yang sering saya ngomong, kenapa ya? Iya. Dan saya sulit menjawabnya. Itu saja, saya sulit menjawabnya. Kita tanya Roh Kudus masing-masing, biar Roh Kudus beri pencerahan. Terus. Dan yang terakhir dari penanya sama, jika ada yang mempertanyakan ajaran GSKI, bagaimana respon yang tepat untuk kami sebagai umat, Pak? Saya belum selesai membahas di monoteisme. Jadi jawabannya tunggu dulu. Ikuti dulu logos dan kenosis. Karena ini panjang dan jelimet dan kompleks dan harus detail. Jawabannya adalah kita tunggu. Jadi kalau seseorang memiliki Roh Kudus, dia bisa bedakan ini Roh Kudus atau bukan. Kalau orang punya Roh Kudus, dia bisa melihat apa yang saya ajarkan dari Allah atau tidak. Jadi bukan hanya dengan brain, dengan nurani dan pimpinan roh. Roh Kudus pasti tidak pernah meleset. Itulah sebabnya sering saya katakan, tanyakan kepada Roh Kudus. Saya kalau debat kusir tidak mau. Kalau pertanyaan logos lalu saya harus menjawab secara cepat bisa salah. 42 sesi, you dengarkan itu. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 63 tahun menikah.
Pertanyaannya, kalau manusia dilahirkan dengan benih dosa, sedangkan Yesus tidak memiliki benih dosa, apakah masih bisa diartikan bahwa Yesus sama dengan 100% manusia? Nah, kita mesti harus mempersoalkan manusia itu yang bagaimana. Yesus itu 100% manusia sama dengan Adam. Bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Dengan keturunan Abraham beda lagi, lebih jahat keturunan keturunan Adam. Yesus manusia 100% yang terus bertumbuh menjadi manusia Allah karena mengenakan moralitas kesucian Allah. Itulah disebabnya dikatakan dia sempurna. Ya, dia menjadi pokok keselamatan setelah belajar dalam segala hal dalam ketaatan kepada Bapa. Oke, itu jelas ya. Oke. Dari 0852 sekian. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai logos. Yang pertama dari Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya, di ayat tersebut. Iya, di ayat tersebut menggunakan kata kita yang berarti bentuk jamak atau lebih dari satu. Kita yang dimaksud itu siapa? Apakah Yesus termasuk di kata kita tersebut? Nah, kalau pakai kacamata Trinitarian ada Yesus di situ. Tetapi tidak ada tulisan di situ ada Yesus atau ada 3 pribadi. Kita di situ bisa 3, bisa 2, bisa 4, bisa lebih. Kalau kita Yesus disebut Allah disebut Elohim, itu ada plural of majesty. Jadi untuk penghargaan kepada yang mulia. Jadi kita jangan diartikan mesti harus 3 atau 2. Sangat besar itu sidang ilahi, ya. Bapa Allah dengan anak-anak Allah, penghuni surga dan lain-lain. Malaikat bisa saja. Tetapi kalau baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, nah ini masalahnya siapa kita ini? Ya. Ada makhluk-makhluk surgawi yang memang punya kehendak bebas seperti manusia. Ya. Tetapi ada penjelasan lain. Apa sulitnya Allah bicara itu kepada dirinya sendiri? Nah, nanti kita akan bahas secara khusus ya. Teruskan. Pertanyaan kedua, Kejadian 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Di ayat ini Abraham melihat 3 orang. Siapakah yang dimaksud 3 orang ini? Yang satu bisa teofani Allah Bapa, yang kedua bisa malaikat yang diutus ke Sodom Gomora. Bisa saja Mikael dan Gabriel, ya, atau 2 malaikat lain. Oke, teruskan. Pertanyaan ketiga, apakah proses terbentuknya Yesus dalam kurung Nismat Hayim tertulis di Alkitab seperti proses terbentuknya Adam dalam Kejadian 2 ayat 7? Tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas bahwa Yesus pasti punya Nismat Hayim. Ya. Tapi proses pembentukannya beda. Karena waktu zaman Adam belum ada manusia. Sedangkan zaman Yesus sudah ada Maria yang bisa menjadi media Yesus dilahirkan. Ya. Oke. Pertanyaan keempat, dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat ini adalah perkataan Yesus. Apakah berarti Yesus sudah menjadi Tuhan sebelum disalibkan? Tuhan itu kan artinya Tuan. Tuan. Yesus itu Tuan, Tuhan. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, kan itu konteksnya mencuci kaki. Ya. Jadi kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu taati aku. Ya. Tapi Yesus pada waktu itu tidak dicuci kakinya, dia yang mencuci. Tuhan yang mencuci kaki, jadi hamba. Nah, pengertian Tuhan ini yang penting, ya. Tuhan itu sejajar dengan kata Elohim sebenarnya, yang artinya penguasa. Ya penguasa, tapi tidak diberi kuasa, karena belum selesai menyelesaikan tugasnya. Dia masih menjadi hamba. Oke. Ya. Pertanyaan kelima, apakah bisa dijelaskan lebih detail tentang Konsili Nisea, Pak? Soalnya sering disebut oleh Bapak, tapi kurang penjelasannya. Apa saja yang diputuskan dalam konsili tersebut? Apakah kanonisasi Alkitab PL dan PB ditetapkan pada konsili tersebut? Tidak, bukan pada konsili itu. Terus? Ya. Apakah 1.800 uskup itu diundang semua dan hanya datang 318? Dalam sejarah tercatat bahwa hanya 300 kira-kira yang hadir, dan menurut catatan sejarah, dan itu pun banyak yang tidak mengerti teologi. Ya.
catatan sejarah ya, yang pernah saya baca. Terus Dari mana saja 1800 keuskupan tersebut? pasti di daerah Eropa, Asia Kecil, ya di mana mereka bisa diundang. Perlu Anda ketahui pada waktu itu Kekaisaran Romawi begitu kuat dan punya jaringan di seluruh dunia. Dunia Eropa, Asia Kecil ya tentunya, sampai Afrika. Ya. Oke. Kalau memang keputusan Konsili Nisea tentang Tritunggal dianggap tidak sesuai Alkitab, mengapa kita menerima kanonisasi Alkitab dari konsili tersebut? Kanonisasi Alkitab dengan keputusan Nisea itu beda. Ya. Tidak sama. Ya. Terus, Apakah Athanasius dan Arius datang ke konsili tersebut? oh justru dua orang ini tokoh-tokoh yang sedang konflik. Merekalah yang pasti datang. Ya, oke. Ya, pertanyaan terakhir, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Di ayat ini disebutkan anaknya yang tunggal, yang berarti hanya satu. Tapi mengapa di Roma 8 ayat 29 disebutkan menjadi yang sulung di antara banyak saudara? Penjelasannya bagaimana? Tunggal berarti kan hanya satu, sedangkan di sulung di antara banyak saudara berarti kan jamak. Tunggal di sini pengertiannya bukan hanya satu, tapi unik. Ya. Itu berkali-kali saya jelaskan, beda, unik. Tidak sama, berbeda dengan yang lain. Dan Yesus memang unik, luar biasa, tidak sama. Oke, jelas. Oke. Dari 0813 sekian-sekian. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Saya berterima kasih buat pengajaran kebenaran yang Bapak sampaikan, terutama mengenai Logos. Saya kagum akan kebenaran Tuhan dan mengubah hidup saya. Saat mengikuti doa malam di MAG hari Jumat kemarin, saya sungguh mengalami lawatan Tuhan dari awal sampai selesai ibadah. Bahkan dalam perjalanan dari tempat kerja ke MAG, dalam hati saya ada teguran bahwa jadilah pelaku firman. Banyak firman yang sudah saya dapatkan, tapi kalau tidak dilakukan sia-sia. Dalam hati saya berkata, ampuni saya dan mampukan saya Bapa melakukan firman-Mu. Ketika mengikuti ibadah, saya dikuatkan dengan apa yang Bapak Erastus sampaikan, bahwa kita harus mengenakan kehidupan Yesus. Dan saya berserah kepada Tuhan. Suasana ibadah seperti banyak malaikat yang sedang meniup alat musik kayak trompet gitu. Dan di hati saya sangat merindukan Tuhan Yesus dan kedatangannya. Dalam perjalanan pulang, saya merenungkan yang saya alami saat mengikuti doa malam. Pada tanggal 19 Juli kemarin, saya juga mengikuti doa puasa di MAG. Dalam suasana penyembahan, di hati saya berkata, aku selalu ada. Aku adalah aku. Sepulang dari doa, saya merenungkan hal ini beberapa hari. Apa maksud Tuhan dan saya membuka Alkitab mengenai perkataan ini, ayat demi ayat yang menghubungkan perkataan hal tersebut dalam Keluaran 3 ayat 14. Saat merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat bersuka cita, dan di sisi lain saya juga sangat takut. Saya bilang ke Tuhan, saya takut sekali Tuhan. Pertanyaan saya, mohon penjelasan arti aku adalah aku tersebut, Pak. Sebenarnya kalimat ini muncul ya di Perjanjian Lama. Asher, aku adalah aku. Ini memiliki banyak pengertian dan tentu panjang penjelasannya. Tetapi antara lain bahwa Asher, aku adalah aku, berarti tidak ada Tuhan yang berkuasa permanen selain dirinya, selain diri Tuhan. Bahwa Tuhanlah pribadi yang tidak dapat disejajarkan atau dipadankan dengan siapapun. Aku adalah aku, pribadi yang tidak bisa diatur oleh siapapun, juga tidak dibawahi oleh siapapun, dan tidak dibawahi atau disubordinasi oleh siapapun dan apapun. Aku adalah aku, artinya aku yang tidak sama dengan siapapun. Aku yang sudah ada, aku yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, dan selalu ada dari kekal sampai kekal. Itu jawaban saya. Dan itu hanya bisa dikatakan oleh Allah Bapa. Elohim Yahweh. Oke. Saya lanjutkan, Pak. Oh, masih ada? Ya, ini perlu saya bacakan sedikit. Bacakan. Saya mau terus belajar kebenaran. Saya orang sederhana, Pak. Di tempat saya bergereja, pendeta senior membagikan materi tentang kristologi di grup WA, katanya untuk mengantisipasi ajaran sesat atau yang tidak alkitabiah. Saya membaca sekilas materi itu, dan di materi itu dijelaskan juga bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Ternyata materi itu dibuat oleh salah satu pendeta dari gereja lain yang mengatakan Pak Erastus sesat di YouTube. Tapi saya bersyukur Pak Erastus menjadi teladan, seperti Tuhan Yesus yang adalah teladan bagi orang percaya. Dengan dicapnya Bapak sesat di kalangan orang Kristen sendiri, saya melihat secara tidak langsung Bapak sedang mengenakan kehidupan Yesus sesuai dengan tujuan pengajaran Logos yang Bapak sampaikan, yaitu mengenakan kehidupan Yesus, dan itu teladan yang kuat menurut saya.
Seperti Tuhan Yesus dikatain sesat saat menyampaikan kebenaran. Terima kasih Pak. Doa kami Bapak Erastus terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, enggak apa-apa ya. Nurani orang yang baik, orang yang dipimpin Roh Kudus bisa membedakan suatu ajaran itu dari Allah atau bukan. Ya, oke. Seperti Elia, ya, sedang bertarung siapa nabi yang benar, ya, nabinya Tuhan atau nabinya Baal. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 44 tahun tinggal di Bekasi. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya mengikuti semua khotbah Bapak terkait penjelasan logos, bahwa Pak Erastus menyampaikan firman atau logos bukanlah pribadi, tetapi hanyalah kata-kata atau sabda dan kuasa Allah, dan Pak Erastus menolak inkarnasi dalam kurung firman menjadi manusia. Anak manusia dalam hal ini, Yesus hanya oleh firman atau sabda, dalam hal ini hanya ada pribadi kemanusiaannya. Ya. Logos bukanlah pribadi, betul. Ya. Tapi hanyalah kata-kata atau sabda. Ya. Ini tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Tidak sedangkal itu. Ya. Logos itu metonim Allah, bisa menunjuk Allah pribadi. Ya, oke. Ya. Teruskan. Pertanyaan saya, apakah pribadi manusia bisa menebus dosa manusia dalam kurung sebab dia punya dosa warisan dari Adam karena pribadi manusia? Ya, kecuali Yesus ya. Kalau Yesus itu bisa menebus karena dia tidak dilahirkan dari benih pria atau wanita. Ya. Dia diperanakan oleh Allah sendiri. Oke, terus. Ya. Yang berikutnya tentang siapakah Yesaya 55 ayat 11 berkata dia. Dalam kurung apakah ayat ini menjelaskan Yahweh berkata kepada Yahweh atau berbicara diri sendiri? Sampai sekarang saya masih setia mendengar semua khotbah Pak Erastus, tetapi hal yang satu ini saya tidak sepakat dengan Pak Erastus. Coba Yesaya 55:11 apa isinya? Yesaya pasal 55 ayat mungkin yang saudara ini belum mendengar lengkap ya. Ya. Semua penjelasan logos ya sampai urutan 42 ya. Bunyinya apa bunyinya? Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, kalau dikatakan firmanku itu bukan berarti firman bisa lepas. Ya. Firman tidak akan bisa lepas dari yang mengucapkan. Firman ini juga Allah sendiri. Kalau dikatakan tanganku yang memukul, memberi tangannya jadi manusia atau pribadi lalu memukul orang, tangan ini adalah Allah sendiri. Seperti berfirmanlah Allah jadilah terang, bukan berarti lalu firman ini jadi pribadi. Firman perkataan tidak akan bisa lepas dari yang mengucapkan atau memiliki firman atau kuasa itu. Oke? Iyalah. Jelas itu. Teruskan. Terakhir. Ya, pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Shalom Pak Eras yang saya hormati. Bapak, saya mohon pencerahannya. Apakah benar pendapat yang dulu sering saya dengar, karena Yesus itu lahir dari benih yang tidak berdosa, sementara kita lahir sudah ada benih dosa, sehingga wajar dikatakan Yesus bisa tidak berbuat dosa? Terima kasih Pak. Kalau Yesus bisa tidak berbuat dosa, Adam pun bisa tidak berbuat dosa. Nyatanya Adam yang dilahirkan aseksual tanpa hubungan pria wanita atau diperanakan oleh Allah bisa kok berdosa. Iblis bisa, Yesus juga bisa, tapi Yesus tidak melakukan dosa. Oke, sampai di sini ya. Saya harap saudara ikuti logos dari sesi 1 sampai 42, tetapi jangan punya premis dulu, karena premis itu bisa memperkerdil pikiran dan membutakan mata pengertian. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.